skill ya, kita bicara nih kalau udah ketemu klien gitu ya, skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan seorang agent properti nih? Ya, skill itu pada dasarnya kita kan pasti ada ilmu komunikasi, ya, ilmu selling, ya. Yang namanya selling sebenarnya. Halo sahabat Rose, balik lagi di Property Talk bersama Rose Latukonsina. Sekarang kita lagi bareng bersama Pak Ken. Imut-imut ya. Pak Ken, apa kabar? Apa kabar Bu Ros? Alhamdulillah, amazing ya. Jadi Pak Ken ini adalah seorang praktisi agent properti yang achievementnya, gila, ini kayaknya kalau satu meja ini ditaruh pialanya nggak habis ya. Dari best office, best agent, lalalala, semua pokoknya segala best, dan jago banget juga urusan jualan barang-barang luar negeri, overseas gitu ya. Nah, jadi benar-benar udah expert banget, dan thank you banget Pak Ken sudah datang di podcast kita ya Pak Ken bersama sahabat Rose. Seneng gak sahabat Rose? Oke, jadi kita sekarang nih a little bit langsung go deep nih Pak ya. Pengen sukses jadi agent properti, sahabat Rose di sini pengen banget kan sukses jadi agent properti nih. Jadi kita sekarang pengen tanya sama Pak Ken. So, skill ya, kita bicara nih kalau udah ketemu klien gitu ya, skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan seorang agent properti nih? Nah, silakan Pak Ken. Oke, jadi kalau kita bicara skill itu banyak sekali. Apalagi kan sekarang kan sudah ada yang namanya digital marketing juga, tapi kan ini bukan juga ada pembelajarannya nanti ya. Betul. Ada yang tradisional, jadi itu semua akan digabung dan dimix, dan kita harus tetap update skill terus. Oke. Nah, jadi skillnya itu banyak banget. Sebenarnya skill banyak banget ya. Skill banyak banget. Skill. Apa nih? Kira-kira nih? Ya, skill itu pada dasarnya kita kan pasti ada ilmu komunikasi, ilmu selling, ya. Yang namanya selling sebenarnya mau kita bicara dengan anak pun kita sebenarnya lagi selling tuh. Betul. Mau nyuruh anak mandi, kita kan lagi menjual mandinya itu ke anak. Jadi sebenarnya selling itu dipakai terus di kehidupan sehari-hari. Wow. Gitu. Jadi sahabat Rose kalau pengen ngurusin anak juga kudu ikut training. Iya. Gimana cara menjual nih? Cara ngejual. So jadi ketika udah punya skill udah aman lah ya. Harusnya aman. Oke. Ditambah nanti pembekalannya itu ada karakter-karakter yang harus dibentuk gitu, yang harus diperbaiki. Yes. Maksudnya gimana tuh Pak Ken? Karakter maksudnya kan orang, kalau aku ya bayangan aku, sahabat terus gimana sih karakter itu kan, bayangan kita tuh kan kayak orang udah dari org tuh kan karakternya udah masing-masing gak sih? Betul. Ya karakter aku ya kayak gini gitu, yang Rala dibilang centil kan ya, pakai dengan coolnya dan senyumnya man. Nah jadi karakter yang gimana maksudnya tuh? Oke, karakter itu sebenarnya emang kita terbentuk dari kecil, dan dari lingkungan, dari orang tua, dari teman, lingkungan bermain, itu akan menciptakan karakter kita. Tapi karakter itu sendiri bisa di-mold, bisa dibentuk, dan bisa ya in a way diperbaiki lah. Nah, dimana kita harus terbuka, harus open dengan segala pembelajaran yang akan kita terima, bisa di training, bisa di coaching. Nah, dan itu nanti pasti kita akan diajarin skill-skill baru dan bisa akan update terus. Oke. Jadi kalau seorang agent properti nih ya, ketika dia pengen sukses gitu, selain di Rose Pro juga kita kan ada sistem coaching gitu ya, tapi dia harus ada open mind-nya ya. Sehingga, nah itulah si karakter itu gitu ya maksudnya ya. Jadi pada saat dia open mind, artinya dia punya karakter seperti itu, mungkin nggak cuma open mind kali ya karakternya, atau ada yang lain? Open mind ya biasa standar sales lah ya, harus gigi gitu ya, harus gigi, pantang menyerah gitu. Karena kan sales itu kan all about numbers. Makin banyak numbersnya, ya otomatis closingnya pasti makin banyak. Iya. Ini sahabat Rose ya. Kata-kata all about numbers ini memang selalu keluar dari Pak Ken setiap ngasih training, supaya tuh seorang agent properti itu tahu kalau lo kita mau punya closingan sekian, berarti harus ada yang kita prospek sekian misalnya. Betul. Gitu ya Pak Ken ya. Oke, kita balik lagi ke karakter nih. Nah, ceritanya nih, dia pengen banget jadi agent properti sukses, kemudian dia pengen merubah karakter, atau diapain sih sebenarnya kita itu?
Kalau merubah karakter itu sebenarnya paling penting nih kalau misalkan tengah-tengah jalan nih dari pekerjaan yang lain mau masuk jadi property agent, ya dia harus open dulu sebenarnya, mau terima pembelajaran baru yang mungkin lebih cocok untuk bidang properti, gitu. Jadi dilupain dulu semua pengetahuan mereka tentang selling yang mereka terima sebelumnya. Jadi buka dulu pintunya selebar-lebarnya untuk terima pembelajaran, nanti baru bisa update skill. Oke. Gitu. Wow, menarik ya. Iya, menarik kalau dia ketutup terus, ya nggak bakal bisa update. Feelingnya kan gelasnya sudah penuh terus. Oke. Kita ada masuk dalam gelas. Gimana kalau kita sambil minum ya Pak Ken ya, biar agak santai sedikit. Jadi memang menurut Pak Ken, dia itu ibaratnya seseorang itu kalau dia memang, apalagi kalau dulunya backgroundnya beda ya gitu ya, emang kudu open mind dulu ya, terus baru dia kita masukin skill itu ya. Yes. Karena kan jauh ini kita belasan tahun di properti ya Bu ya. Betul. Nggak pernah ketemu kan anak kecil yang cita-citanya jadi agent properti. Harusnya kita jadi role model nih. Iya. Nah, jadi pastikan agent properti itu limpahan dari jurusan yang lain sebenarnya. Iya. Sebenarnya untuk open itu nggak bisa diajarin dan itu sebenarnya kan mudah, mau nerima udah that's it. Dan itu baru kita sebagai pengajar, trainer ya baru bisa ngajarin. Seperti itu. Sesi yang bisa membuat dia open itu adalah sesi apa? Sebenarnya tinggal saya mau terima pelajaran, saya mau open minded, saya mau belajar untuk hal-hal yang baru. Sebenarnya semudah itu aja. Gitu. Tapi itu first step dari seluruh pembelajaran dari training-training yang akan didapat. Wow. Nah, biasanya kalau di Rospro tuh kita masukin orang-orang di coaching dulu ya, gitu. Jadi supaya dia terbuka nih, apa yang menjadi fix mindsetnya dia ya, Pak Ken. Terus apa yang menjadi beban hidupnya. Jadi sahabat terus kalau dari pekerjaan lain, nah ini Pak Ken nih baru ngasih ide banget. Jadi kalau dulunya mungkin jualan mobil atau dulunya mungkin seorang akuntan, sahabat terus di sini mungkin dulunya back office tapi pengen jadi agent properti, nah itu bisa banget ya. Bisa banget. Ya, jadi makanya kalau di Rospro tuh kita biasa masukin sistem coaching, kita udah tahu dia seperti apa, and then Pak Ken akan ngajarin skill-skill yang oke banget buat agent properti. Nah, sekarang kita masuk nih ketika Pak Ken mau ngetrain gitu ya. Jadi Pak Ken itu trainingnya seperti apa nanti bentuknya? Training itu biasa sih saya memberikan training itu biasa teori, habis teori penjelasan dan langsung kita role play aja sih. Langsung role play ya. Jadi setiap sesinya dari Pak Ken pasti akan ada role play ya. Oke. Nah, dalam satu kali training atau dalam satu kali topik gitu ya, biasanya itu harus berapa lama sih atau ditentukan oleh apa durasinya ya, Pak Ken? Ya, sebenarnya ditentukan oleh seberapa apa aja sih yang dibutuhkan, gitu, komponen-komponen apa aja nih dari yang perlu training. Gitu. Kembali lagi ya. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi ketika sahabat Rose mau di training nggak bisa kayak Pak Ken ucuk-ucuk datang membawa modulnya ya. Iya, tadi saya cerita skill itu banyak sekali, gitu. Skill itu banyak, jadi mungkin ya bisa satu persatu gitu. Dan skill itu kan harus update terus, gitu. Jadi balik lagi, kebutuhannya apa yang paling mendesak? Wow, menarik. Jadi kita nggak bisa ngajarin orang kalau kita nggak tahu kebutuhan orang. Betul. Wow, so teman-teman, nah ini yang mungkin terjadi juga ya, banyak terjadi training di luar, terus tiba-tiba pas keluar dari training and then zong gitu ya. Iya, ya sebenarnya sama kayak selling gitu. Kita nggak akan bisa menjual sesuatu kalau orang tersebut nggak butuh kan? Iya, betul. Gitu. Tadi menarik juga waktu di sesinya podcast kalau nggak salah di Coach Tommy menanyakan kenapa orang susah jualan 15 miliar. Ada yang bilang susah kalau jualan makin besar gitu ya. Karena memang ternyata dia tidak ketemu sama orang yang butuh gitu ya gitu. Jadi itulah yang juga dilakukan di train-train di Rospro dan bersama Pak Ken nih. Pak Ken adalah part of rospro.id di mana
kita juga harus tahu kebutuhan dari peserta training ya Pak Ken ya. Betul. Oke. Jadi sahabat Ros, kayaknya kalau kita belajar bareng sama Pak Ken, modul udah banyak nih. Modul banyak Bu. Gitu kita kalau bareng-bareng di situ kayaknya kita sendiri berhari-hari nggak kelar-kelar. Iya. Oke. Jadi bagaimana ngasih modul ke para pecinta properti ini sebenarnya basicnya caranya? Ya, basicnya balik lagi, biasa pasti kan kita konsultasi dulu ya. Oke. Butuhnya apa, timnya seperti apa, keadaannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, baru kita bisa kasih program yang sesuai kebutuhannya itu. Nah ya, jadi di Rospro tuh memang makanya judulnya tuh CMTM karena memang selalu diawali dengan coaching. Coaching itu sebenarnya lagi menanyakan sebenarnya lu butuhnya apa, masalahnya ada di mana, sehingga solusinya kita berikan tepat ya. Jadi kalau katanya lagunya Once kan tepat di hatinya ya. Ih, Pak Ken cool banget deh. Jadi Pak Ken, nah tadi udah ngomongin soal ternyata pentingnya karakter, udah ngomongin soal coaching, udah ngomongin training. Nah ini nih, aku sahabat Ros pasti juga pengen tahu. Ini kan ada agent pemula, oke lah dilakukan banyak pengajaran atau coaching. Nah kalau udah expert, masih perlu nggak didatengin Pak Ken gitu? Kan udah expert nih ceritanya Pak Ken. Iya, kalau balik lagi sih, kalau kita sebagai marketing, menurut saya tetap harus selalu update skill. Jadi pembelajaran itu tetap pasti akan ada, karena ya dunia kan evolve, dunia tetap berkembang, bertumbuh. Kayak sekarang ya kita belajar digital marketing nih, saya lagi belajar digital marketing. Iya, betul. Kita kan harus ngikutin zaman, ngikutin perkembangan. Yang artinya ya otomatis kita harus update skill terus. Oh wow, jadi buat para business owner ya dari agent property, jangan lupa kalau pengen update skill supaya terus achieve target, pakai rospro.id karena kami akan datang nih bersama Pak Ken. Gitu ya. Nah, sebelum kita tutup podcastnya nih sahabat Ros, kita minta itu dong insight nih untuk sahabat Ros yang mau jadi agent properti yang handal ya kan? Iya. Jadi teman-teman, pesan dari saya adalah tetap open minded dan tetap update skill terus ya, karena makin banyak skill yang kita punya, otomatis makin gampang closingnya. Luar biasa, ujungnya closing ya. Oke, thank you banget Pak Ken sudah menyempatkan waktunya yang luar biasa sibuk, sudah beberapa kali tercancel karena beliau luar biasa deh busy-nya. Thank you banget sudah datang di podcastnya Property Talk, dan terima kasih sahabat Ros. Jangan lupa kalau ada problem, ada sesuatu yang pengen diselesaikan, please chat di komen below dan kita akan bantu untuk selesaikan dan cariin solusinya. Oke, thank you and see you.